Jalur pendakian. Pendakian terus dilanjutkan. Mereka menggunakan jalur pendakian 2 yang katanya paling mudah. Ada pos pendakian, tetapi kosong tanpa seorang pun penjaga. Hanya suara hewan invertebrata yang mengisi kesunyian di tempat yang sangat sejuk oleh kerindangan pepohonan tinggi. Kok posnya kosong ya? Nuri mengitari pos pendakian mencari seseorang untuk bisa ditanya sekaligus melaporkan rencana pendakian mereka. Gimana, ada orang? Ferdi bertanya tak sabar. Tas karier yang sedari tadi membebani tubuhnya diletakkan di atas sebuah bangku panjang yang ada di teras pos pendakian. Gak ada? Heran deh, biasanya pasti selalu ada orang. Mereka jaganya bergantian. Nuri ikut duduk di sebelah Ferdi. Kakinya yang kelelahan diluruskannya. Istirahat sebentar. Menurut tulisan di sini waktu tempuh kita masih 6 jam lagi. Cantika menunjuk kertas yang tengah dibacanya di dinding pos itu. Wah, 6 jam lagi? Wah, bisa rusak penampilan tampanku. Gerutu Ferdi yang mengkhawatirkan penampilannya. Rambut yang mulai berantakan dirapikannya kembali menggunakan kedua tangannya. Kemudian duduk di batang kayu besar yang tergeletak di depan pos itu. Kita buat catatan lalu ditinggal di sini, siapa tahu sebentar lagi akan ada yang datang. Kita lanjutkan perjalanan lagi supaya ada waktu buat mendirikan tenda. Cantika menulis serangkaian informasi tentang mereka dan meletakkan kertas itu di atas bangku. Agar tidak terbang tertiup, Cantika menindihnya menggunakan sebuah batu berukuran sebesar kepalan tangannya. Let's go! Semangat! Seru Nando penuh semangat. Dia melangkah mendahului keempat temannya. Let's go! Kawan-kawannya ikut bersorak saling membakar semangat. Mereka pun mengikuti langkah Nando melanjutkan perjalanan agar segera tiba di puncak gunung yang dituju. Sebelum melangkah, Zaki sempat melihat ada kelebatan seseorang di belakang pos dan bulu kuduknya tiba-tiba meremang. Namun setelah melihat lagi tidak ada siapapun di sana. Zaki mengusap tengkuk dan kedua lengannya guna mengusir rasa tidak jelas yang tengah dia rasakan. Aneh, kata Nuri, tadi nggak ada orang. Terus itu siapa? Zaki bicara sendiri lalu ikut melangkah di belakang keempat sahabatnya. Kamu ngomong apa, Zak? Tanya Nuri yang berada tepat di depan Zaki. Oh, nggak ngomong apa-apa kok. Ayo lanjut lagi, berhenti terus tar kita kemalaman di jalan lagi. Zaki sedikit mendorong tubuh Nuri agar lekas kembali melangkah. Nuri mengangkat kedua bahunya tak peduli. Sementara Zaki sudah merasa tidak nyaman seperti ada seseorang yang mengikuti langkah mereka. Berkali-kali melihat ke belakang namun tidak ada siapa-siapa. Jalur sudah mulai memasuki medan yang cukup sulit. Perlahan tapi pasti hutan perawan telah dijamahi. Sesekali harus saling bantu agar bisa melewati rintangan dengan lebih mudah. Nando, gendong! Cantika merajuk manja sembari menggandeng tangan Nando dengan mesra. Kebiasaan ini sudah berlangsung lama karena keakraban sejak masih anak-anak. Keduanya pernah bertetangga sebelum Nando pindah kompleks perumahan. Kalau kamu gak berat udah aku gendong kan? Sayangnya bisa patah pinggangku kalau nekat. Guraunya yang disambut cubitan di pinggang dan wajah cemberut yang menggemaskan di mata pria tampan itu. Kamu keki ya? Zaki yang melihat perubahan raut wajah Nuri menggoda sahabatnya itu. Sejak tadi dia wajah cemburu jelas terpancar setiap kali melihat keakraban Nando dan Cantika. Apaan sih? Nuri sewot dan tak acuh dengan ucapan Zaki yang benar adanya. Zaki hanya tertawa kecil geli melihat itu. Dalam hati merasa kasihan juga. Tenang, masih ada aku kok. Mendengar Zaki yang kembali menggodanya membuat Nuri jengkel dan melemparkan lirikan penuh emosi pada lelaki itu. Zaki menanggapinya dengan senyuman sambil menggelengkan kepalanya. 3 jam kemudian mereka tiba di pos 2. Lagi-lagi kosong. Waktu tepat tengah hari. Mereka memutuskan beristirahat sekaligus mengisi perut yang sudah mulai keroncongan. Gak biasanya? Apa mungkin karena kita berangkat bukan di waktu yang seharusnya? Cantika sedikit bingung dengan hal ganjil ini. Lalu menghempaskan tubuhnya di sebuah batu besar yang ada tepat di depan pos pendakian.
Bisa jadi begitu? Nuri ikut duduk di sebelahnya untuk melepaskan penat yang menderanya. Ayolah kita cari air buat masak. Cantika bangkit mengambil ember dan berjalan menuju bagian belakang pos. Jelas tergambar dalam kertas informasi jika di belakang pos ada pancuran. Nuri mengikuti Cantika menuju sebuah pancuran tidak jauh dari pos itu. Cantika mengambil air sementara Nuri membasuh muka dan menggunakan pembalut. Sial, aku malah dapetken, ujar Nuri usai menggunakan perlengkapan khusus wanita itu. Tubuhnya bergetar, dadanya pun berdebar. Jemarinya diremas-remas dan terasa dingin. Bibir tipisnya digigit hingga tampak memutih. Sejak kapan? Kenapa nggak bilang? Cantika menatap sahabatnya. Dia cukup kesal sudah sejauh ini baru mengatakan hal penting yang menjadi larangan pendakian gunung bagi setiap wanita. Barusan ini, Nuri menjawab lesu. Tapi kok kamu udah siap pembalut? Cantika sedikit menaruh curiga pada Nuri yang seakan memang telah haid sejak dari sebelum keberangkatan. Haidku nggak pernah tepat waktu. Ini aja udah telah dari sebulan lalu. Aku bawa buat berjaga-jaga. Dan benar malah keluar di saat kita di sini. Nuri memasang wajah cemberut lalu berjongkok di dekat pancuran sambil menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Cantika mendesah berat. Ini sungguh ujian. Tak mungkin dia menyuruh sahabatnya itu untuk kembali pulang sementara perjalanan sudah sejauh ini. Membawanya serta hingga ke puncak juga bukan tanpa risiko. Sejauh ini yang dia tahu wanita haid dilarang mendaki gunung apapun itu. Kini malah mereka yang mengalami. Hati-hati buang bekasnya. Harusnya kamu pulang. Tapi ini udah jauh banget, gak mungkin kamu pulang sendirian. Aku ke atas perempuan sendiri juga gak mungkin. Cantika memberikan saran. Akhirnya mau tak mau dia harus menerima kenyataan dan memutuskan membawa Nuri serta. Iya, maaf. Aku kan gak bisa atur jadwalnya. Nuri merasa bersalah, bingung, takut menjadi satu. Pantangan terbesar sudah dia langgar. Hanya harap-harap cemas agar semua baik-baik saja hingga mereka kembali pulang. Udahlah ayo, terlanjur, ujar Cantika seraya berjalan kembali bergabung dengan teman-teman mereka yang lain. Jangan marah dong, Ken. Nuri meraih tangan sahabatnya berusaha agar tidak merajuk lagi. Gak ada alasan aku marah, Nur. Itu kan di luar kendalimu. Udah gak usah dibahas lagi. Cantika menepuk pundak sahabatnya pelan agar lebih tenang dan tidak memikirkan hal itu terus. Matahari sudah sedikit condong. Sebelum melanjutkan perjalanan, Cantika melakukan hal yang sama seperti di pos 1. Gadis itu meninggalkan daftar informasi diri mereka pada selembar kertas yang ditindih batu. Setelah ini mungkin masih ada satu pos lagi. Cantika mengira-ngira sesuai pengalaman naik gunung di waktu yang telah lalu. Sepertinya ini pos terakhir. Gak ada tulisan akan ada pos lagi. Nuri menjawab sambil mencari informasi tambahan pada dinding bangunan pos 2. Ya udah, yang penting kita udah ninggalin jejak di sini. Pasti nanti ada yang nemuin itu. Nando mengakhiri percakapan kedua gadis cantik itu. Tas karier digendongnya lagi, gegas melanjutkan perjalanan agar tidak kemalaman tiba di puncak gunung.